Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Neng Irmayanti dengan NPM 102220052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, jadi ERP itu merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan si sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Nah, tujuan ERP ini yaitu untuk mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan, dan ERP juga merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk mengotomatisasi dan mengintegrasi proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, serta menghasilkan informasi yang real time dan akan memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Nah, di sini juga terdapat beberapa manfaat ERP, diantaranya yang pertama yaitu akses informasi yang handal, yang kedua menghindari duplikasi data dan operasi, yang ketiga yaitu mempercepat waktu pemrosesan data, yang keempat mengurangi biaya, yang kelima mudah beradaptasi, yang keenam meningkatkan skalabilitas, yang ketujuh memudahkan pemeliharaan, yang kedelapan pengembangan global, dan yang terakhir e-commerce. Nah, kemudian di sini juga ada 5 tahapan dalam ERP. Nah, di mana yang pertama yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Nah, hal ini merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Nah, yang kedua yaitu Closed Loop MRP. Closed Loop MRP ini merupakan alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu Manufacturing Resource Planning atau MRP 2. Nah, hal ini merupakan pengembangan dari Closed Loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yakni perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat yaitu Enterprise Resource Planning. Nah, hal ini merupakan peluasan dari MRP 2, yaitu peluasan pada beberapa proses bisnis. Dan yang terakhir yaitu Extended ERP, merupakan pengembangan dari ERP yang diluncurkan pada tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Nah, di sini juga ada beberapa keuntungan ERP, yakni yang pertama data yang akurat, yang kedua pengambilan keputusan yang lebih tepat, yang ketiga biaya operasional yang lebih rendah, yang keempat yaitu kepatuhan terhadap peraturan, dan yang terakhir operasional bisnis yang lancar. Nah, selain keuntungan, ERP juga memiliki beberapa kelemahan, yakni yang pertama terbatasnya kustomisasi dari software ERP, yang kedua sistem ERP yang sangat mahal, kemudian yang ketiga sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis, yang keempat yaitu sistem dapat terlalu kompleks, dan yang terakhir sering terjadi pembobolan sistem keamanan. Selain mempunyai kelebihan serta kekurangan, nah ERP juga mempunyai implementasi. Nah, di sini terdapat 3 implementasi, yakni yang pertama implementasi sistem ERP yang tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan, dan peran serta pelanggan. Nah, yang kedua yaitu perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Dan yang terakhir migrasi data. Nah, migrasi data di sini yaitu untuk mengidentifikasi data yang akan dimigrasi, menentukan waktu dari migrasi data, membuat template data, menentukan alat untuk migrasi data, memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi, dan menentukan kearsipan data. Nah, selain implementasi, ERP juga memiliki beberapa kendala, yakni yang pertama kendala teknis, kemudian kendala budaya, dan yang terakhir kendala politik. Nah, lalu bagaimana sih cara memilih sistem ERP? Untuk memilih sistem ERP yaitu dengan cara pemilihan software ERP, kemudian menganalisis strategi bisnis, lalu menganalisa sumber daya manusia, selanjutnya yaitu menganalisa infrastruktur, dan yang terakhir menganalisa perangkat lunak. Nah, kemudian kenapa sih ERP ini bisa gagal? Karena yang pertama yaitu waktu dan biaya implementasi melebihi anggaran, yang kedua yaitu pre-implementation tidak dilakukan dengan baik, yang ketiga yaitu strategi operasi tidak sejalan, yang keempat orang-orang tidak disiapkan untuk menerima serta beroperasi dengan sistem yang baru, dan yang terakhir kurangnya edukasi dalam tahap implementasi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ERP ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya Neng Irmayanti, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.